Lebih kompleks sih memang, perempuan tuh lebih kompleks ya. Itu dia maksudnya yang menjadi beda. Kenapa kira laki-laki mereka mainnya tuh lebih ke logika. That's right. Perempuan tuh lebih emotional things dan segala macamnya. Farmer sama hunter kan. Oh, Dua betul, pilihan. betul. Dan nggak masalah. Dan nggak masalah, betul. Nggak Itu masalah, dia maksudnya it's okay. poinnya. Gitu. Tapi jangan memaksakan. Ya, ya. Kalau lu seorang farmer, jangan berusaha untuk menjadi hunter. Karena jadinya nggak, ini nih, integritasnya nggak ada. Perempuan, kalau sharing-sharing, akan sharing masalah, itu pengennya didengar. Tanpa ngasih solusi. Sedangkan laki-laki, kalau dapetin hal seperti itu, pengennya ngasih solusi. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di topik weekend bros berikutnya, Li. Alhamdulillah setnya berubah ya. Kita lagi ada di luar, di salah satu tempat di bilangan Jakarta Selatan. Thank you banget sebelumnya, teman-teman juga di belakang kamera. Hari ini kita mau bahas apa, Li? Alhamdulillah, Yes. kita hari ini mau ngebahas esensi kita di Weekend Bros itu apa. Oke. Jadi topik kita hari ini, what it means to be a man. What it means to be man. That's Oke. right. What it means to be man. Karena di satu sisi, yes, what it means to be a man nanti kita bahas di segmen pertama. Di satu sisi, beyond manhood, Weekend Bros itu sendiri kita sudah bahas dari awal kan sebagai Ya. tujuan dan niat kita untuk bikin podcast. Membantu membahas hal-hal yang tidak dibahas sebelumnya. Yes. Karena zaman sekarang sebagai a man kita nggak diajarin. Gimana cara to be a man. Sedangkan kalau perempuan itu sudah tahu kapan momen dia menjadi dari gadis menjadi perempuan atau wanita. Ya. Nggak kan? Ya. Dan itu akan diajarin sama gadis-gadis atau wanita lainnya. Contoh, Emang habis gitu mereka nggak? dapat, itu mereka akan bilang, lu pakai makeup ini, lu harus beli daleman seperti apa gitu kan? Ini apa untuk apa namanya ya kan? Iya. Itu semuanya ada semacam konsesi dan social construct yang akan saling mengajarkan kalau perempuan. Ya. Laki-laki nggak ada. Nggak ada laki-laki ya. Ada. Habis balik ya wes apa? Ya nggak ada, udah gitu aja lanjut Selesai. terus. Betul, Lanjut betul, terus. betul. That's right. Paling perbedaan suara agak deep ya kan? Mungkin udah mulai muncul jenggot sama kumis. ya Nah. betul. Coba nggak ada tuh, lo harus begini, lo harus begitu, nggak ada. Perempuan ada, ini lipstick, ini makeup gitu kan. Laki-laki nggak ada, bajunya sama persis, yang dilakuin sama persis. Makanya kita bahas hari ini lebih Kita bahas detail. hari ini. Yes. What it means to be man itu mencakup memang menjadi manhood dan brotherhood. That's Itu yang kemudian kita mau bahas nih, Li. That's right. Apa sih sebenarnya gitu loh? Kalau kita lanjut tadi kan nggak banyak yang bisa di-sharing, istilahnya begitu lah ya, sama laki-laki ketika dia beranjak dan kemudian tumbuh kembang sebagai seorang laki-laki. That's right. Ataupun kemudian ya nggak tahu, maksudnya banyak juga yang gagal jadi menjadi laki-laki. Nah itu juga nanti kita akan bahas gitu ya. Betul. Tapi salah satu skupnya adalah memang manhood dan brotherhood. Apa sih sebenarnya arti secara umum nih, Li? Perspektif dari kita atau lu pribadi sekarang, Yes. manhood itu apa, brotherhood itu apa? Yes. Dari kecil, Pit. Ya. Dari kecil kita tarik. Pertemanan dari kecil. Lu pertemanan dari kecil tuh kayak gimana contohnya? Ya main bola, ya Oke, kan? main bola. bareng, Kompetitif berenang bareng, berarti kan? kompetitif, betul. Yes, terus ada essence apa saling membantu satu tim. Ya betul itu kuat banget tuh. Walaupun akhirnya maksudnya di masa kecil sudah terjadi juga tuh ya. Biasanya kan maksudnya ada anak bawang dulu kan, iya. yang di kelompok tuh sudah kelihatan tuh mana yang alfa, mana yang ini ya kan, siapa yang ini dan segala macem gitu. Itu miniatur lah akhirnya menggambarkan gimana akhirnya lu dewasa gitu. Itu menurut gua kalau di masa kecil gua itu sih yang terjadi. Ya selayaknya anak-anak laki pada umumnya main bola, mandi hujan gitu kan. Yeah. Dan cenderung agak nakal sih. Biasanya anak cowok tuh permainannya yang agak-agak Fisik adrenalin. ya? Betul. Kalau lu gimana? Gini, kita beranjak dari kecil sama juga. Biasanya kalau kita anak kecil itu kan kita sangat cepat untuk bisa berteman dengan orang. Terutama laki-laki ya. Ketemu orang, tatap mata, say hi, langsung main. Lu bisa perhatiin sekarang kita ada kolam renang segala macam. Ini tadinya mereka nggak kenal. Tiba-tiba main jadi bareng. Satu geng jadinya kan laki-laki. Terus kalau kita beranjak dari kecil ke dewasa, itu pertemanan mungkin lebih beda lagi. Pertemanan yang tadi cuma main-main, pas dewasa mungkin lebih ke banyak nakal-nakalnya, plus udah mulai masuk ke angle lawan jenis. Oke. Ya kan, Di mulai masa-masa goda-godain puber tuh ya? cewek-cewek, puber-pubernya itu, yes. Oke. Cuma tetap di situ kita nggak tahu nih gimana cara harus ini ya, harus berperilaku ke lawan jenis. Ada semacam kebingungan ya.
Gimana Betul, cara betul. memikatnya, gimana cara menariknya, kita agak-agak salting gitu kan. Apakah kita ngata-ngatain, lu suka sama si ini ya apa gitu kan. Ini bagian dari capernya ya. Yes, padahal sebenarnya dia yang suka gitu kan. Itu contoh. Tetap kita nggak tahu kayak gimana caranya. Ya kan? Tapi itu instinktual sudah ada. Secara langsung kan, naluri laki-laki, kayak yang tadi sempat dimention sama Opit, bahwa ada posisi alfanya di satu geng. Walaupun pada akhirnya akan berpindah-pindah. Dan biasanya posisi alfa itu ditempati sama orang yang tidak akan baper. Karena kalau kita kata-kataan nih, let's say ya, ingat ya zaman dulu kita kata-kataan sama teman-teman, yang baper yang paling kena dan yang paling habis. Kalau dia nggak baper bisa ngelempar lagi kataannya ke orang lain, nggak akan dikatain lagi dia. Semakin baper, semakin akan dikatain terus, akhirnya dibully sampai habis. Cuman itu adalah salah satu cara laki-laki satu geng untuk mengeluarkan emosionalnya laki-laki lainnya supaya dia nggak terlalu baper. Karena artinya man itu diambil dari suffix ment, M-E-N-T. Itu muncul dari Greek. yes, Yang tadi ya, Yunani government atau entertainment. Oke, government itu artinya mind control. Karena govern itu control, men itu mind, pikiran. Entertainment itu adalah masuk dan memegang pikiran orang. Makanya entertainment seperti zaman sekarang film, musik itu masuk ke dalam otak kita, terus dipegang. Seolah-olah kita dikendalikan sama propaganda si film ataupun musik itu. Makanya bahaya apa yang masuk ke otak kita, musik, film, sosial media. Oke, pikiran. Makanya laki-laki lebih banyak logisnya daripada perempuan. Perempuan lebih banyak emosionalnya. Of course wajar, karena setiap bulan ada momen di mana mereka lebih emosional. Yes. PMS-nya itu. Ada naik turunnya kalau perempuan ya. Makanya perempuan nggak masalah, silahkan. Karena emang harafiahnya perempuan itu emosional. Laki-laki justru harus logis. Berpikir apa yang akan dilakuin sebelum dilakuin sama laki-laki. Itu kalau man yang kita tarik di ini ya, di arti literalnya. Oke, berarti memang ada pergeseran tuh ya dari zaman kita masih kecil sampai akhirnya kemudian puber sudah mulai mengenal perempuan dan segala macam. Itu memang ada perubahan perilaku ya, karena memang juga hormon berubah. Maksud tadi kan maksudnya suara lebih deep. Itu ya testosteron tuh yang muncul. Betul. Hormonnya. Itu dia. Kalau perempuan tuh progesteron ya. Perempuan itu estrogen. Estrogen. That's right. Oke. Lebih kompleks sih memang. Perempuan tuh lebih kompleks ya. Itu dia maksudnya yang menjadi beda. Kenapa kira laki-laki mereka mainnya tuh lebih ke logika. That's right. Perempuan tuh lebih emotional things dan segala macamnya. Karena memang dan ini bukan berarti di laki-laki itu harus selalu logika ya. Karena ini pasti ada dua mata sisi dari koin. Di laki-laki ada juga essence perempuannya. There's also a feminine side in men gitu kan. Of course, yeah. Dan di perempuan pun ada masculine side-nya. Karena itu ada dalam setiap hal. Oke. Kayak yang tadi, men itu adalah logiknya. Oke. Di laki-laki ada emosionalnya juga. Tapi nggak sebanyak perempuan. Begitu juga perempuan ada juga logiknya, tapi nggak sebanyak laki-laki. Ini ngomongin dominasi yang terjadi dalam kepalanya ya. Of course, makanya dipisah perempuan dan laki-laki. Makanya kalau laki-laki menjadi saksi cukup satu orang. Kenapa? Karena pengingatnya, logiknya itu sudah cukup, lebih gede, lebih besar daripada perempuan. Sedangkan perempuan kalau jadi saksi itu butuh 2 orang, nggak bisa 1 orang. Di Al-Quran tuh dimention ya. Ya, ini terkait objektivitasnya mereka juga terkait melihat sesuatu ya. Betul. Ya betul ya. Karena pengingatnya perempuan sama laki-laki lebih banyak di laki-laki. Lu kalau ngetes ingatan perempuan agak samar-samar. Karena mereka mengingat based on apa yang mereka rasakan saat ini. Contoh, Opit. Sama siapa perempuannya? Istrinya misalkan. Kalau istrinya sedang dalam mood yang baik, yang diingat sama istrinya adalah semua hal yang baik. Tapi kalau istrinya lagi moodnya jelek, yang diingat semua hal jeleknya, nggak ada yang diingat soal semua hal baiknya sama sekali. Tes deh, ke kalian juga ya, coba tes. Ke istri ataupun pacar ataupun bahkan orang tua, persis. Kamu ini nggak pernah ini apa segala macam gitu kan. Tapi pas lagi baik, lupa tuh semua yang jahatnya. Lupa, benar. Ya, kan? Ini juga terjadi sama perempuan gini, Li. Mereka nonton, ada seorang figur di layar kaca yang mereka tahu segala macam. Padahal mereka nggak kenal secara pribadi. Tapi karena memang peran-perannya adalah peran-peran yang ngebuat mereka kesel gitu, yang ngebuat dan segala macam. Ketika mereka ketemu secara fisik segala macam, bawaannya udah kesel tuh. Padahal mereka nggak kenal secara pribadi. Maksudnya karakternya yang diingat adalah itu ya. Betul. Sinetron atau apa? Ada contohnya, Pit? Ada terjadi. Lah, itu kan banyak kemarin kejadian, maksudnya nggak kemarin sih, maksudnya beberapa kali itu tertangkap oleh fenomena sama masyarakat bahwasannya banyak ibu-ibu yang tiba-tiba marah-marah sama artis yang dia
Oh, I see. Dia nggak kenal secara pribadi. Padahal di balik itu dia artis, Bu. Iya, bukan salah menjalankan dia. perannya aja gitu loh di film itu. Nggak gitu. real kok gitu Nggak kan. Real, nggak real, dicubit tiba-tiba. Astagfirullahaladzim. Gitu kan. Dicaci maki. Berarti jago artisnya, cuy. Nah, kan itu bisa indikator mendalami karakter kesuksesan ya. dia untuk Yes. Kebawa tuh jadinya kan. Wah, orang akhirnya dapat kayak Dapat, gitu. yes. Betul. Nah, ngomongin itu, Li. Ekspektasi apa sih sebenarnya yang dari masyarakat yang lo tahu? Ini kan maksudnya ekspektasi apa yang diharapkan oleh masyarakat Ya. terkait laki-laki di Ya. mata perempuan atau kemudian peran dia? Ya, kita bahas balik lagi yang tadi. Logik gitu kan. Jangan emosional gitu kan. Berarti kita harus selalu konsisten sebagai seorang laki-laki yang ekspektasi dari masyarakat. Ya. Bahwa laki-laki harus melakukan hal yang sama terus gitu kan. Which is? Kerja contohnya. Oke. Kerja masuk tank jam 7 persis gitu kan. Ada perbedaan juga standar. Laki-laki harus tank jebret jam 7, target harus tank jebret, harus selalu on time, harus selalu hit target. Kadang-kadang kalau perempuan, lu perhatiin deh, oh yaudah nggak apa-apa, telat dikit apa segala macam. Oh ya nggak apa-apa kok gitu apa segala. Ada perbedaan, pemakluman ya? pemakluman yes, tapi wajar. Laki-laki kok gitu kan. Kita pasti punya beban yang lebih berat kan, Ya. secara langsung dan tidak langsung. Ekspektasi itu ya. That's right, karena beban yang bisa kita pikul pun lebih berat kan aslinya. Dari badan kita, fisik kita, mental kita kan. Bukan perempuan juga berat ya, Lia, maksudnya mereka punya tuntutan-tuntutan juga Perbedaan sosial, hal, segala macam. itu dia. Kalau perempuan mungkin lebih ke arah nurturingnya. Oke. Iya kan? Oke, betul. Punya beban 9 bulan untuk mengandung seorang anak. Yes, Pas dia tua, anaknya 2 tahun menyusui. Nah, Terus dikasih makan. Tapi yang menafkahi, laki-laki. Betul. yang berjuang untuk menjaga, Laki-laki. Nah, itu dia tuh. ekspektasinya. ya kan? Betul. Gimana akhirnya lo menanggapi kan beberapa kemarin ada kejadian juga yang viral juga, maksudnya laki-laki juga ini belakangan juga diserang kan, Li. Walaupun maksudnya laki-laki yang bertindak sebangsat itu kan tidak mewakili laki-laki yang lain. Oke. Ada terjadi Oke. tindak pelecehan tuh kemarin di Oke. KRL. Ya, Iya kan? ya. Terus kemudian banyak banget lah Ya. yang terjadi kemarin di ojek online, yang di mobil juga Ya. ada yang digrepe-grepe sama Oke. drivernya Oke. dan segala macam Ya. gitu. Ya. Dan itu diserang habis-habisan. Ya. Kalau lu baca Twitter tuh langsung makanya Habis, laki-laki begini segala macam. Ya, Simbolnya ya, udah ya. laki-laki tiba-tiba. Ya, Seakan-akan ya. semua laki-laki begitu gitu. Ya. Karena itu dia mungkin ya, kalau gue pribadi ngelihatnya ekspektasi masyarakat terhadap laki-laki itu kita harus sebagai pelindung sebenarnya. Of course. Ya kan? Karena ini berbeda cara merilis energinya kan, Li. Ya. Kan banyak orang yang bilang kalau gue berpendapat laki-laki dan perempuan itu secara tenaga sebenarnya sama aja, tapi Oke. beda cara rilisnya. Oke. Let's say kita bisa ngangkat bangku. Tenaga apa nih contohnya? Oke, keluarnya tenaga maksudnya kita bisa ngangkat meja sekali waktu gitu loh. Ya. Energi kita keluar nge-push detik itu bisa keangkat gitu. Oke. Mungkin di beberapa perempuan dia nggak bisa ngangkat meja itu secara langsung. Ya. Tapi faktanya ada beberapa penelitian kalau berjalan nih, Li, segala macam, atau Oke. bahkan ditemukan di beberapa fakta kejadian-kejadian kriminal, perempuan itu yang punya daya tahan lebih kuat. Oke. Karena cara dia merilis energinya tuh berbeda gitu. Oke. Ini menjawab kenapa perempuan lebih kuat menggendong bayi lebih lama. Oke. Kalau dia berjalan jauh dan segala macam tuh biasanya Ya. perempuan jauh lebih kuat karena cara dia merilis atau mengeluarkan energinya beda sama laki-laki. Sedangkan kalau Oke. laki-laki itu sekali hentakan tenaga kita Oke. bisa terkumpul di satu titik kemudian keluar gitu. Oke, Nah, paham. Ya, Ini yang akhirnya nangkep. membedakan, maksudnya beda. Nggak tahu sih kalau bokap gue dulu karena memang ya kita sama-sama punya saudara perempuan Ya. gitu. Kamu jangan kayak gitu dong, ini adikmu perempuan. Ya. Beda dong tenaganya. Itu Ya. pukulan tuh sama yang sana tuh. Oke. Sama yang cowok juga gitu. Oke. Artinya sama begitu. Oke. Itu jadi ekspektasi masyarakat, bahwasannya laki-laki jadi harusnya jadi sosok pelindung, Ya. ya kan? Harus kemudian menjadi contoh juga gitu. Ya. Which is kan kemudian kita juga jadi kiblat ya dalam posisi apapun gitu. Entah jadi kakak, entah jadi bapak, entah jadi orang yang kemudian nanti akhirnya memimpin di masyarakat dan segala macam gitu. Ini ekspektasi masyarakat dari perempuan. Apa yang lo tarik kalau kemudian perempuan berekspektasi dan masyarakat berekspektasi terhadap peran laki-laki di sosial? Kalau misalkan ekspektasi itu, of course lah, kita banyak ekspektasi kan pasti kan. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Cuman kalau yang tadi sempat di-mention sama Opit, soal banyak pelecehan segala macam, itu kan karena ekspektasi laki-laki tidak terjadi. Bahwa dia tidak bisa menahan emosionalnya dia. Oh. Emosional dalam hal nafsu. Itu salah satu emosional yang tertinggi di laki-laki kan. Karena itu biological needs untuk bisa mereproduksi. Dan itu sangat kuat. Oke. Sangat amat kuat. Kalau tidak tersalurkan, makanya kalau misalkan kita udah mulai muncul tuh biological needs-nya yang sangat kuat, sebaiknya kita langsung menikah. Itu sudah masuk ke ranah wajib. Oke, dalam sudut pandang Nah, Islam itu dalam sudut sudah pandang wajib, Islam, betul ya? Yes, karena kalau nggak tahan lagi, selesai udah mau gimana? Akhirnya jadi kayak seperti itu. Dan itu energi yang tadi, itu bagus tuh konsep energi. Karena energi
that biological energy, sexual energy itu sebetulnya bisa ditranslate ke dalam hal lain. Karena sexual energy itu menjadi kreativitas. Kalau ditahan terus dan tidak stop di biological needs di paling bawah energinya, seksual aja ya. Itu kalau semakin naik bisa ditahan terus. Bahkan banyak orang yang sangat hebat, contohnya Mike Tyson, terus ada Muhammad Ali, terus banyak artis-artis gitu kan, yang painter itu mereka tidak merilis energi seksualnya. Bahkan walaupun sudah punya istri. Mike Tyson itu kalau lagi mau tanding, dia bahkan nggak menyentuh istrinya selama 6 bulan. Gokil. Jadi nggak ada rilisnya dari sexual energy tersebut. Keluarnya pada saat ditahan, yes, match. pada saat berantemnya itu akhirnya keluar. Oh. Makanya ada sekarang konsep no fap. No vape. No fap. Itu salah satu yang itu ya agak-agak merusak laki-laki zaman sekarang, pornografi. Kemudian melakukan PMO, porn masturbation orgasm. Rilislah sexual energy secara percuma-cuma. Coli. Astagfirullahaladzim, yes. Gue mau menghaluskan guys. Tapi ya udah nggak sama apa-apa. kalian coli kan. Iya, gua Tapi alhamdulillah dibantu sama Opit untuk bisa langsung keluar gitu kan. Bro, jangan coli. Tapi ada ini rame loh, no fap di internasional bahwa jangan melakukan coli tadi. That's right, yes. Supaya nggak keluar seksual CPMO. energinya. That's right, yes. Akhirnya ketahan. Kenapa kalau semakin ketahan semakin bagus? Jadi dia bisa memberikan ekspektasi yang sesuai ke masyarakat. Stable, tenang, confidence. Cobain deh. Seminggu aja. Yang biasanya setiap hari gitu kan. Seminggu stop. Setiap hari. Banyak kan? Iya, Bang. Jujur bro. Masih muda. Karena emang hormonnya kan parah kan, dia masih muda kan, testosteron Ini gitu. bagian dari brotherhood nih, yang sedang lo jalankan nih. Brotherhood ya, lo mengingatkan kepada laki-laki lain. That's right. Apa sih brotherhood nih? Itu saling mengingatkan sebetulnya. Oke, nyambung sama yang tadi kan. Kalau kita nggak teman kita lemes bro jangan kebanyakan ini dong. PMO. Nonton mulu lu tahu gua gitu kan. Dengan cara yang baik tapi kan dengan cara halus lah bercanda. Dan ini sudah terjadi dari zaman dulu. Karena sempat kita bahas di episode sebelumnya soal brotherhood in the 20th century, bahwa laki-laki brotherhoodnya itu start dari kita satu geng pergi untuk hunting. Berburu, yes. Hunting untuk keluarga kita di rumah. Goa gitu kan. Goa zaman dulu cuy, belum ada rumah udah. Manusia purba nih ya. Manusia purba nih. Karena secara esensi basicnya laki-laki ya, instinktual kita seperti itu. Dan kita kalau berteman satu geng nih, hunting, ada satu yang lemah, nggak bisa cuy. Beban jadinya di kelompok. Mati kita. Iya. Kan? Maka diperlukan si brotherhood itu. That's right. Iya kan? Untuk saling mendukung supaya semakin naik level semuanya. Betul. Gitu kan? Ketika dia udah mengingatkan. Ketika dia ngelihat di dalam kelompoknya ada yang lemah, jangan ikutan dulu, training dulu deh. Yes. Di Goa gitu kan. Itu halusnya. Akhirnya masih baik tuh. Daripada nanti akhirnya jadi beban di. Biasanya dibully. Cabut lu sana gitu kan. Kita bahkan nggak nyuruh zaman dulu ya, cabut lu sana. Akhirnya dia dengan sendirinya berusaha untuk lebih baik atau dia menjadi orang cemen. Sekalian deh. Akhirnya jadi mengambil peran cewek di Goa. Bersih-bersih gitu kan atau apa gitu kan. Ya wes terserah masing-masing. Karena emang ada farmer sama hunter kan. Dua pilihan. Betul. Dan nggak masalah. Betul. Itu dia maksudnya poinnya. Gitu. Tapi jangan memaksakan. Kalau lu seorang farmer, jangan berusaha untuk menjadi hunter. Karena jadinya nggak, ini nih, integritasnya nggak ada. Betul. Dan kelihatan jadi beda. Itu tadi jadi beban kelompok ya. Kalau kemudian dia berubah. Makanya dulu kalau kita berteman, ada orang yang sok-sokan. Itu kita pasti langsung bully. Ya? Karena kelihatan, ini orang palsu, sok-sokan gitu kan. Lu bukan alpha tapi lu sok alpha gitu kan. Habis sudah tuh orang. Yang real alpha ini pasti kan bukan semuanya harus yang paling ini kan. Alpha adalah sebuah state brainwave kita. Oke, alpha brainwave itu brainwave paling tinggi dan brainwave yang paling tenang, di mana kita nggak ada kortisol, kita tenang, santai, karena kita tahu apapun yang terjadi kita bisa melaluinya. Itulah seorang alpha. Bukan berarti yang zaman sekarang alpha harus yang wah gitu kan? Gue punya beceng nih, gue paling ini apa gitu kan? Enggak. Ditonjolkan cuma secara visual ya. That's right. Bukan internalnya penting. Karena justru internal yang ngebantu. Walaupun orang itu gede badannya apa, tapi kalau dia nggak alpha state-nya, dia nggak tenang, abis dia sama orang yang lebih rendah. Karena pikirannya lebih jernih. Dia bisa tahu harus ngapain. Betul. Itu brotherhood ya? Brotherhood, betul. Alpha, hunter, farmer. Jangan sampai menjadi seseorang yang pura-pura dan palsu. Embrace yourself. Karena kita diciptakan beda-beda. Jangan berusaha menjadi orang lain. Natural aja gitu. Natural aja. Dan brotherhood ngebantu itu. Iya kan? Kayak zaman SMA ada kan orang-orang yang mungkin istilah kata nerd ya. Tapi lu berteman sama dia. Dan nggak masalah karena dia menjadi dirinya sendiri.
farmer nih dia nih memang. Farmer nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Kita butuh farmer juga kok gitu kan. Betul. Makan apa kita nanti nggak ada farmer kan? Iya betul. Ya perannya aja akhirnya ya. That's right. Dan itu ya gitu ya, maksudnya ada ciri-cirinya dan memang kelihatan ya ciri-ciri Fisiknya pun ada. Ada gigi. betul. Taringnya. Taringnya, yes. Itu sebuah pembeda. Ah, emang yang farmer nggak ada taring? Nggak ada. Serius. Ini penelitian loh. Ini penelitian. Atau mungkin taringnya lebih kecil kali ya? Scientifically udah ada. Tapi Sama kita kayak makan hewan-hewan. daging, kita makan daging nih, manusia. Ada perbedaan. Semua manusia kan beda-beda. Ada manusia yang tinggal di sini memang diciptakan untuk bisa bertahan hidup di ini dingin. Oke. Ada yang memang diciptakan untuk bisa bertahan hidup di ini panas. Seperti orang hitam. Ya. Dia bisa lebih banyak menyerap matahari kan. Iya karena akhirnya memang tuh pori-porinya lebih besar. That's right. Ya Dan kan, orang putih nggak bisa akan menjadi sehitamnya orang hitam asli. Walaupun dia tinggal di tempat yang agak panas. Jadinya Mentok. merah tuh kebakar. That's right. Betul. Jadi bisa dipaksakan, tapi tetap naturalnya nggak bisa. Sama kayak gue nggak bisa jadi orang hitam. Pengen, karena gennya kan gila orang hitam kan. Betul. Tinggi, gede gitu kan, kuat. Hampir semua atlet itu orang hitam cuy. Yang paling Gede, jago. kuat gitu. That's right. Itu nggak tahu gue. Nggak pernah sih. Mungkin Opit bisa sharing. Gede kuat kan? Iya kan? Clue-nya di situ kalau Yes. saudara-saudara kita yang kulit hitam. Kulit hitam, yes. Apa sebenarnya N-word. Oh, nggak keluar lagi kah? Tahu tuh gue. Bahaya. Jangan. Bagaimana cara pria memperlakukan orang lain? Mendengarkan, empati segala macam penting nggak sih, Li? Enggak sih. Kalau gue enggak ya. Jujur ya. Itu cewek. Jujur ya kalau gue ya. Itu cewek, serius. Empati apa enggak? Cowok kebalikannya. Itu zaman sekarang. Konstruksi sosial di sosial media sekarang, empati, dengerin enggak. Kita kembali ke esensi zaman dulu lagi. Oke. Cowok langsung hajar. Kalau cewek lo bangsat gitu kan. Contoh, lemah lo, langsung enggak ada empati lo, cewek. Di cowok ya. Betul. Empati menghancurkan cowok. Kalau cowok sama cowok ya. Empati dalam state apa nih? Apapun. Apapun ya. Apapun menurut gua. Karena kalau laki-laki yang benar-benar laki-laki keras nih sama-sama laki-laki cuy. Itu nggak ada empati. Justru malah, tai lah lo gitu kan contoh. Langsung frontal. Langsung frontal bener. Yes, kecuali lo ngomong sama cewek, laki-laki ke cewek oke lah gitu kan. Iya. Kalau gua ini sekali lagi karena gua dengan background seperti ini dari orang tua gua, bokap gua ngajarin seperti ini beda-beda mungkin pandangannya ya. Betul. Lu gimana, Pit? Kalau lu bilang tadi empati ada beberapa hal seperti itu kan? Ada pertimbangan sih kalau buat gue gitu untuk empati ya, maksudnya berusaha untuk mendengarkan, sharing sama teman laki-laki yang memang juga butuh itu mungkin tapi lebih ke menjalankan peran brotherhood sama manhoodnya ya. Oke. Ketika dia lagi terlibat sebuah masalah dan segala macam butuh pandangan kan dari kita mungkin secara experience lebih banyak, biasanya kita lebih tua di tongkrongan gitu kan dia. Bang menurut lu pandangannya gimana dan segala macam. Pikir gue itu maksudnya butuh empati juga lah untuk bisa merasakan, apalagi misalnya kita juga pernah ada di posisi yang sama sama dia gitu loh, misalnya dia punya ada masalah apa gitu, ribut sama orang kah atau ini sama perempuannya, sama pasangannya dan segala macam gitu. Gue nggak tahu deh itu iris. Tapi empati dalam hal beda point of view, tapi bukan empati dalam hal kesian lo apa gitu, enggak sih. Kalau mendengarkan pasti. Cuman biasanya laki-laki pas ada kayak gitu datang dengan solusi kan. Nah, betul itu yang penting. Ya kan, langsung ngasih. Itu yang penting sebenarnya. Terus gue pernah dapat pandangan kemarin berapa hari yang lalu, ada perbedaan nih laki-laki sama perempuan. Perempuan kalau sharing-sharing, sharing masalah itu pengennya didengar tanpa ngasih solusi. Sedangkan laki-laki kalau dapetin hal seperti itu pengennya ngasih solusi. Yang dicari memang solusi untuk cerita. Tapi kalau cewek cerita itu nggak perlu solusi, cuma perlu didengar. Dengar aja. That's right. Kalau laki-laki datang bukan curhat masalah biasanya, tapi datang dia memamerkan keberhasilan dia. Yang laki-laki butuhin bukan saling pamer jadinya kan, dan bukan seseorang yang mendengar lu sok pamer lo, enggak. Tapi netral, wah anjir keren lo gitu kan. Itu yang diperluin seorang laki-laki. Sedangkan ada mismatch tuh, kalau laki-laki cerita ke perempuan seperti itu, kamu apaan sih pamer? Perempuan cerita ke laki-laki, ngasihnya solusi, pengennya didengar doang. Clash jadinya. Terus sekarang laki-laki ke laki-laki kalau ngomong kayak gitu dikira lu pamer, lo sombong segala, padahal enggak. Karena zaman dulu kalau orang ngumpul, ya kan nih warrior sama warrior datang, dia habis perang di sana, ini habis perang di sana, ketemu cerita di fireplace, cerita keberhasilan masing-masing kan jadinya kan.
Saat dia cerita keberhasilan dia, yang satu lagi dengerin aja, nggak usah bilang sok pamer, anjir keren loh, ajarin dong. Ya. Nah kan? Atau benar-benar langsung diikutin aja. Selesai. Langkahnya bagaimana nanti? That's right. Tapi nggak merasa bahwa ini orang pamer atau apa, karena itu esensinya perempuan. Oke. Nah, itu dibutuhin oke. laki-laki, netral. Jadi nggak usah terlalu mikirin, ini orang sok pamer apa segala macem. Dan perhatiin laki-laki kalau nongkrong cerita kayak gitu. Karena gue kemarin baru ketemu sama bokap gue, ketemu sama teman-teman bokapnya, kayak satu tongkrongannya dia, yang dia obrolin kayak gitu semua. Gue abis ini dulu apa segala macam, yang satu abis ini dulu segala macam, tapi nggak ada yang merasa bahwa dia sombong, saling cerita. Ya. Itu yang gue pelajarin kemarin pas ketemu. Peran laki-laki itu apa sih, Li? Peran laki-laki yang tadi kita bahas. Cuma mencari nafkah, cuma Of course, belajar ya. bertanggung jawab karena punya energi yang lebih besar, cara merilisnya gitu. Oke. Apa akhir lu? Kalau kita tarik mundur ya dari laki-laki pertama, Nabi Adam. Ketemu sama perempuan pertama, Ya. Hawa, ya kan? Langsung dikasih cobaan. Setelah dimunculkan kan, mereka hidup berapa lama? Terus justru yang melakukan kesalahan siapa? Perempuannya, Ya. ya kan? Perempuannya melakukan kesalahan, memakan buah kuldi dan tergoda sama syaiton. Ya. Padahal bukan si Nabi Adamnya yang salah, perempuan yang salah. Sedangkan Nabi Adam tidak marahin Hawanya. Justru Nabi Adam meminta ampun. Kenapa? Karena Nabi Adam paham responsibility-nya si perempuan ada di siapa? Ada di dia. Nah. Oke. Kalau gue tarik intinya dari penciptaan laki-laki pertama seperti itu. Bahwa responsibility-nya selalu di kita. Kita nggak pernah jadi victim. Never a victim, itu seorang laki-laki sejati. Nggak pernah merasa anjir nih kenapa begini gitu kan. Kenapa hidup gue begini. Nggak bisa, itu bukan laki-laki berarti. Betul. Lo terima alhamdulillah gitu kan, apapun yang terjadi. Lo posisi lo di sini sekarang, terima alhamdulillah. Jangan sampai jadi victim. Karena ini bukan lo yang ngatur juga pada akhirnya kan. Siapa yang ngatur? Allah juga. Yang menentukan posisinya di mana gitu kan. Betul, nggak ada salahnya juga tuh konstruksi yang bilang maksudnya peran laki-laki memang mencari nafkah. Of course. Iya, balik lagi tadi. Responsibility soalnya. Betul. Maha. Betul. Dan nafkah beda-beda. Jangan sampai kita merasa bahwa nafkah kita kurang. Ya. Harus seperti dia gitu. Nggak masalah, terima. It's okay, karena cobaan orang-orang beda-beda. Ada yang dijadikan orang kaya. Ada yang dijadikan orang miskin. Dan jangan lupa bahwa Nabi juga pernah miskin dulu. Nggak selalu kaya. Betul. Bahkan banyak yang lebih kaya daripada Nabi Rasulullah. Ya. Dan Nabi pun pernah lapar 30 hari. Jadi jangan merasa bahwa gue nggak bisa nafkahin istri gue nih, nggak masalah. Cobaan lo. Jangan sampai lo menjadi victim yang tadi. Karena victim itu menghilangkan state alpha lo di otak. Jadi nggak bisa berpikir jernih. Akhirnya lo nggak bisa tenang, nggak bisa bersyukur gitu. Jadinya komplain. Terus marah ke istri. Akhirnya berantem emosional, itu jadi nyambung semua nanti. Tadi kita sampai ke jeda sama azan ya. zuhur. Kita masuk ke segmen terakhir, Li. Itu dia tadi pertanyaan gue yang kita lanjutkan. Gimana akhirnya mempositioningkan? Apakah kemudian sepenting itu juga tuh? Maksudnya persona Branding, kita, betul, personal branding kita di sosial media. Karena hari ini kan otomatis kita mencakup itu juga tuh. Sosial media kan bagian dari kita nih detik ini gitu. Sepenting itu, apakah kemudian juga merubah karakteristik seorang pria, mempengaruhi nggak segala macam? Kalau buat lo pribadi? Sosial media era, ya kan? Yes. Dulu kalau kita bohong, ya bohong internal, ya kan? Bohong internal kayak yang tadi, nggak match tuh. Farmer mau jadi hunter gitu kan? Sekarang bohongnya eksternal lagi, sosial media. Ya. Menampilkan terus ketemu aslinya ternyata beda, ya kan? Dan kita berusaha semaksimal mungkin ya Pit ya. Kita tunjukkan bahwa kita seperti ini aslinya, Weekend Bros. Ya. This is us, Betul. gitu kan? Jadi kalau ketemu kita di out frame, di Sama aja. luar sama aja sebenarnya. Karena banyak artis luar negeri yang gue dengar di TV-nya kayak gimana, ketemu aslinya jauh. Beda. Nggak ada friendly-friendly-nya gitu kan. Sombong lah apa, banyak. Kita insya Allah akan sama. Karena kita pun integritas di internal kita, insya Allah juga sama gitu kan. Yes, betul. We are who we are, authentic. Itu intinya. Oke. Jadi memang penting juga Li ya. That's right. Maksudnya personal branding itu jujur clue-nya tadi. That's right. Kalau kemudian That's gue right. dapat. Yes. Jadilah seperti apanya diri lu gitu. That's right. Karena akhirnya sosial media itu memang pure mewakili bagaimana dia jadi representatif dunia nyata dan dunia sosial virtual. media Yes. virtual lo. Yes. Gitu. Oke, Dan itu echoing ya. Dunia virtual ini kayak sekarang nih, alhamdulillah kita bisa ngobrol Pit. Ya. Yang tadinya cuma bisa didengerin berapa orang, bisa echoing tuh. Berapa orang bisa dengerin, dan bahkan nggak cuma di waktu ini yang bisa dengerin, bisa di waktu masa depan nanti.
sampai seterusnya, sampai kita nggak hapus videonya kan. Ya. Jadi echo, hati-hati. Yang kita lakuin di dunia virtual itu akan berkelipat ganda pengaruhnya di luar sana. Karena yang nonton banyak. Jadi misalkan kita bikin satu fitnah di sosial media, itu yang dosanya cuma satu, kita fitnah, gue fitnah ke Opit, tadinya cuma satu dosanya, jadinya echoing, multiplied. Dari banyak orang yang dengar dan percaya fitnah tersebut. Yes, maka Ya kan? berbijak-bijaklah Yes, menggunakan sosial media kalian. that's right. Hati-hati. Hati-hati, yang sering joget-joget, Ya, menampilkan, heeh, ya kan? heeh. Itu Hati-hati. echoing tuh, berapa ribu yang nonton gitu kan. Dan bahkan hati-hatinya saat meninggal nanti, itu videonya masih ada, astagfirullahaladzim, kasihan. Lo iya kan? Bener nggak? Sorry gue ketawa. Tapi Pikirannya kan gitu juga- kan? Akhirnya pas di kuburan, ya Allah tolong dong ada yang hapus videonya. Karena disiksa terus, gara-gara itu. Nggak hilang-hilang, nambah terus dosanya sampai suatu saat internet habis, hilang semua. Bisa sampai akhir zaman jadinya kan? Itu harus dipikirin ke depannya. Makanya hati-hati saat berbicara di depan kamera dan dimasukkan ke dalam internet. Nah, akan hilang. Dan secara tidak langsung juga memang sosial media mempengaruhi ya, Li, ya. Daripada kita bersikap gitu. Artinya maksudnya memang adalah beberapa tindak tanduk karakter kita yang memang keluar Hati-hati secara dong. Ha-ha. secara langsung di dunia nyata kalau di tongkrongan gitu. Yang kalau kemudian harus direkam ya pasti kan kita minta tolong disensor dong, tolong That's right. segala macam. That's right. Karena itu tadi. That's right. Nah, Pemikiran relasinya yang ke tadi. sana, Ha-ha. betul gitu. Dan Jadi itu memang- bagus dong, ya Betul. kan? Lu mikirin jadinya kan ke depannya seperti apa. Karena kalau nongkrong berdua ya wes lah, tongkrongan gitu kan. Tahu background historinya seperti apa orang ini gitu kan. Bahwa oh make sense dia ngomong kayak gini bercanda. Ya. Di luar sana yang dengerin nggak kenal, dikira nggak bercanda, serius. Ya kan bahaya. Mau, betul. Personal siap. branding ya. Paling cukup, Li. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah itu cukup. Ya, cukup hari ini. Insya Allah kedepannya kita bisa bikin episode lagi tambahan di luar lagi ya. Di luar lagi ya. Karena betul. kita alhamdulillah dibantu oleh Bang Toto. Wah, oke. Thank you Bang Toto. Yes, ketemu lagi kita insya Allah episode berikutnya ya. Ayo guys. Bye. Ya. Thank you.